Al-Baqarah 186. Ada doa yang dirusak oleh perbuatan orang yang mendoa sendiri, menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Memang sejak dulu banyak orang yang salah paham terhadap doa. Salah paham. Di antaranya mereka bersikap syubhat, samar terhadap doa. Sampai-sampai berkata, apalah gunanya mendoa lagi, katanya begitu. Apalah gunanya mendoa lagi. Sedang kita manusia ini masing-masing sudah tertulis nasib rezekinya, umurnya, lain-lainnya. Apa pula yang mau didoakan? Iko katurang. Itulah. Apa pula yang mau didoakan? Nah inilah ya. Jadi semuanya sudah di dalam takdir Allah, katanya. Semua sudah berada dalam takdir Allah. Sudah jadi kehendak Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai seluruh alam, termasuk insan. Telah didaktirkan sejak pada zaman azali. Jadi buat apa mendoa lagi? Mendoa itu perbuatan yang sia-sia, tidak berguna. Begitulah. Orang syubhat seperti ini ada. Orang yang syubhat, yang samar. Doa itu gimana sih, ada gunanya? Wah, kan gitu. Sampai sekarang dilansir masih ada. Cuma terupanya di kalangan-kalangan tertentu hingga orang buat apa doa? Mereka macam-macam alasannya. Mengatakan semuanya itu segala apa sudah tunduk takluk kepada ilmu Allah. Apa yang akan terjadi? Begitu. Kenapa kita mesti berdoa? Semua sunatilah, hukum Allah, hukum sebab akibat sudah begini. Jadi kalau sudah begitu hukumnya, kenapa mesti didoakan? Lah ini orang pasti tidak tahu mana yang didoakan untuk menjadi diminta kepada Allah, mana yang tidak boleh didoakan. Kan sudah saya terangkan beberapa saat yang lampau. Yang kita mohon kepada Allah, yang kita tidak tahu takdirnya, yang takdirnya dirahasiakan oleh Allah. Takdir yang tidak dirahasiakan, yang manusia boleh meriset, manusia boleh mengadakan penelitian, inilah ruang ikhtiar manusia. Orang ikhtiar, di sini orang disuruh kerja, disuruh merubah nasibnya sendiri. Tapi pada takdir yang kita tidak tahu, yang takdir itu dirahasiakan, ini tempat kita berserah diri kepada Allah. Kan begitu ya? Memang umur sudah ditentukan sekian. Itu memang Allah yang menentukan umur. Karena Allah yang menentukan umur, Allah pula yang menentukan boleh pula dipanjangkan apa tidak. Itu terserah kepada Allah. Kita sebagai hamba yang tidak tahu umurnya berapa, mau umur berapa. Pak Soleh maunya berapa? Yang nggak ngerti kan? Dia kan nggak ngerti ya tak? Nah, dia menghendaki umur panjang. Untuk menebus dosanya, untuk lebih taat kepada Allah. Silakan saja. Dan itu dikabulkan apa tidak, itu urusan Allah. Umur sudah ditentukan sekian, lah itu kan memang sudah ketentuan Allah. Kalau Allah merubah ketentuan menjadi lebih panjang atau lebih pendek, siapa yang mau cerewet? Ya? Semua kekuasaan ada pada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau, ya Allah, ala kulli syai' atas setiap sesuatu qadir. Adalah yang maha menentukan, termasuk umur manusia, rizki manusia. Nah, kan begitu. Kita mohon, ya Allah, ya Rabb, berikan kepadaku berkah atas rezeki ini. Mohon berkahnya. Meskipun banyak, kita tidak tahu berkahnya seberapa. Nah, kan itu dirahasiakan berkahnya. Orang pernah dapat rezeki banyak habis. Begitu dapat malah alergi tangan. Nah, itu kan. Aduh, apa-apa dibeli. Kan gitu.
Pernah dapat pas-pasan malah ya Allah malah hanya lebih sedikit saja. Bisa beli ini, tenang di rumah. Ya toh? Inilah berkah. Alhamdulillah manfaat. Semua ini kan tunduk kepada Allah. Allah tidak akan mengingkari terhadap hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tidak akan. Allah konsekuensinya tinggi. Takdirnya tidak dirahasiakan. Padahal yang kita tidak tahu. Rezeki kita bulan ini berapa coba? Nggak tahu. Oh, sudah tertentu. Golongan sekian-sekian, masa kerja sekian tahun. Kan gitu. Gajinya sekian. Itulah. Memang. Tapi kan di luar itu ada saja Allah memberi rezeki. Berapa jumlahnya? Itu pun tidak tahu. Apalagi barokahnya. Ibu sudah punya suami. Sudah kan? Sudah jelas tahu kan suaminya. Ini gitu ya. Berkahnya sampai berapa kan kemarin dengan hari ini nggak sama berkahnya. Kemarin di rumah melulu. Sekarang pergi melulu. Belum berkahnya. Nah begitu juga bapak-bapak punya istri. Istrinya jelas ini. Berkahnya kan nggak ngerti. Pas pulang suami ke Kayumanis, tahu-tahu ke Depok. Disusul ke Depok udah pulang ke Kayumanis. Kejar-kejaran dulu itu. Ini upama, jangan ada orang yang kesinggung. Ini mah cerita. Syukur cocok kan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah jadi di sini kan ya mohon kepada Allah. Kan mohon kan diperintahkan. Selama mohon itu yang wajar kan. Nah begitulah. Ada lagi yang alasannya buat apa ngedoain lagi. Ya bahasa sini kan gitu ngedoa. Buat apa berdoa lagi. Allah sudah tahu segala yang gaib dan yang nyata, yang syahadah. Allah tahu persis. Kenapa mesti berdoa? Tidak usah berdoa, Allah pun sudah tahu yang terlintas di lubuk hati kita. Ah, ini. Ini ada yang berkata semacam ini. Buat apa kita mesti berdoa lagi? Allah sudah tahu hajat kita apa. Butuh kita apa. Masih lagi minta. Itu hamba nggak tahu diri namanya. Ah, ini. Ya, itulah orang, ada yang berkata gitu. Memangnya Allah mau didikte. Mertua saja kagak mau gitu kan ya. Tapi ini orang lupa. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gaib, Allah itu mengetahui segala. Ilmunya luas. Justru itu nilai doa itu ibadah. Kita sudah tahu Allah itu maha tahu apa yang ada di lubuk hati, itu Allah tahu. Tapi mengapa kita harus berdoa? Itu doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah, sumsum ibadah. Jadi kita berdoa sebagai ibadah kami kepada Allah. Soal dikabulkan apa tidak, itu kewenangan dia. Kewenangan Allah yang maha raja. Raja di raja. Kan gitu. Ibadah, saya niatnya berdoa adalah ibadah. Soal dikabulkan apa tidak, itu kewenangan Allah semata-mata. Niatnya itu harus ibadah. Jangan niat lain-lain. Maka meskipun doanya tidak dikabulkan sebagai ibadah, dia sudah menerima satu kebaikan tersendiri. Saya mohon dengan hormat ya, jangan mudah kena isu-isu yang semacam itu. Ya Allah ya Rabb, sudah pakai ilmu teknologi yang canggih, pakai serba komputer gitu. Ya. Challenger kok ya gagal gitu. Itu challenger. Berapa orang-orang cerdik pandai dikumpulkan di sana? Mau nyalain siapa? Tahu-tahu cuma ada apa itu yang kurang kuat. Ini maka kenapa kita tidak mau berdoa? Jangan sombong, jangan takabur. Orang yang berdoa tanpa ikhtiar bego. Orang yang kerja ikhtiar tanpa doa takabur, keduanya sama sawaun alaihi finnar. Dua-duanya sama di neraka mereka itu. Yang satu sombong, bego. Satu
kok Tuhan disuruh. Dia sendiri nggak mau kerja. Nah, kepada orang-orang yang masih syubhat semacam itu, lewat ini kita sudah mengingatkan. Jadi besok kita mati ya, orang kayu manis kan jadi saksi. Ya, saksi, gue nyaksiin kok Tuhan. Kan lumayan biar jadi saksi kan lumayan. Apalagi yang ngomong. Lah ya artinya lumayan kan ya toh. Udah cuma duduk dapat kan ya, coba toh. Gitu aja gak marah lihatnya sama gue. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sampai di sini ya. Kita kan selama ini masih mentafsiri uji budak wa tada'i idza da'an. Baiklah. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ini menunjukkan syarat yang sudah pernah saya terangkan. Orang berdoa akan dikabulkan kalau orangnya memperkenankan suruhan Allah. Suruhan Allah yang ada di Quran, lewat siapapun dibawakan, terimalah. Orang kita sendiri kalau ngajikan gitu, pengajian nanti malam, ustadznya siapa ini? Ini ketawa kan ngaku. Nah, nanti kalau pengumuman ustadznya adalah itu nih ya. Baru pengumuman. Nah, ini ya siapapun yang menyampaikan, kalau itu namanya seruan Allah, terimalah. Ya. Terimalah. Ya, supaya anulah ya. Falyastajibu li, lamnya di sini lam lil amar. Lam untuk perintah. Falyastajibu li, maka penuhilah dakwahku, seruanku ini, penuhi, terima, perkenankan, jangan kamu tolak. Ya. Meskipun mungkin anakmu sendiri yang bicara, menantu lagi, mertua lagi, meskipun itu mertua ya tak ngomong gitu, terimalah dengan senang hati. Jangan dilihat mertuanya, tapi yang dilihat ini seruan Allah. Aku terima. Begitu. Orang yang mau menerima agama secara utuh, menerima Islam secara utuh. Ya. Kalau menerima secara utuh akan diterima oleh Allah. Tapi kalau cuma yang diterima ini aja, yang enak diterima, yang ini enggak, bagaimana? Ya. Puasa diterima, Senin Kemis diterima, ngirit. Nah inilah, enak kan? Gitu, zakat jangan deh, nggak enak kan gitu. Kalau kayak begitu, bagaimana doanya mau diterima? Ya sendiri ingkar. Cintanya kepada Allah separuh hati. Apa enaknya cinta separuh hati? Nah, ayo. Baru ini Allah diseparohin hati, baru orang aja sudah. Aduh, mana tahan kan itu kan. Jadi inilah. Begitulah ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang berbahagia, maka silakanlah ya, penuhi ya Allah. Nah, terima itu seruannya. Lalu apa? Beriman. Wal yu'minu bi, dan berindaklah mereka beriman kepadaku. Nah, kalau sudah namanya beriman, itu tidak hanya lesan, tapi juga tidak hanya batinnya, tapi juga arkan dengan anggota badan. Itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk, dapat irsyad, petunjuk. Maaf ibu-ibu, bapak, saudara, ya, petunjuk itu didapat itu ketika diterima, diimani, lalu diamalkan. Petunjuk itu makin mapan. Bukan lewat diskusi berpanjang-panjang untuk jadi syubhat. Bukan. Ini urusan agama. Urusan agama didiskusikan boleh saja, tapi bukan untuk berpanjang mencari syubhat.
Muzakarah, munadharah boleh untuk menguatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan untuk ubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah ya. Tidak boleh nanti menimbulkan syubhat. Menimbulkan keraguan. Tidak boleh. Itu. Insya Allah itu akan jadi irsyad. Maka para sahabat kapan? Sahabat Rasul. Begitu terima wahyu Nabi dibacakan kepada mereka. Sampai sudah kepada mereka. Lalu diamalkan. Begitu diamalkan. Terus hidayah dapat. Nggak pernah macam-macam. Nggak pernah. Ya. Debat ini tidak. Rela ikhlas melaksanakan ini gini ya. Sekarang kan lain problem. Boleh lah. Boleh didiskusikan, dibicarakan, direntangkan, dipandang dari segi ilmu ini oke. Tapi untuk menguatkan, bukan untuk meragukan. Ya. Nah, ini yang akan dapat petunjuk begitu. Lalu diamalkan ya toh. Bisanya dapat irsyad, petunjuk hidayah dengan amalan, bukan hanya dengan baca buku. Ya toh, terus diskusi begitu saja. Tidak, amalkanlah. Hayatilah. Nanti ngomongnya, bicaranya sudah bicara di mana wahyu sudah jadi satu dengan hati. Itu lain itu. Ya, karena ya dari hati, yang mendengarkan pun nanti dengan hati. Jadi ingat aja, oh iya, ini karena ya dari hati. Begitulah ibu-ibu ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi kalau sudah ada iman itu diamalkan. Pengamalannya inilah yang menetapkan irsyad hidayat itu selama-lamanya. Sebab itu dikatakan lalu karena orang sudah beriman lalu diamalkan kan ibadah. Produk ibadah kan takwa. Maka orang yang takwa, ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika mereka itulah ala hudan, selalu di atas hidayat min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi ini orangnya hidayat di bawahnya. Jadinya apa? Kemana ia pergi berada di atas hidayat, nggak nyasar. Begitu. Nah, saya kira ayat yang ke-186 sudah selesai hari ini ya. Mudah-mudahan di pagi ini kita bisa mengerti secara utuh sudah ayat 186. Nah, mari kita awali pagi yang seger ini dengan ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-187. Ayat yang ke-187. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami raffatu ila nisaikum. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa, malam siam, lailatas siyam, pada malam puasa, malam Ramadan, ar-raffatu ila nisaikum, yaitu boleh ya ketemu dengan istrimu, maksudnya begitu. Ngerti ya ketemu? Jadi ketemu dengan istri itu. Kamu dibolehkan. Allah menerangkan lebih lanjut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Lanjutnya Allah menerangkan, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Yang maknanya bahwa Allah telah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar telah berkhianat pada diri kamu sendiri. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima tobat atas kamu.
wa afa ankum, dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang dekatilah mereka itu. Artinya dekati boleh ditemui gitu ya. Wabtahu, dan carilah olehmu ma kataballahu lakum, apa-apa yang sudah ditetapkan untuk kamu, silakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kamu dan minumlah kamu sampai jelas bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam pada waktu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakan hendaknya puasa itu sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan jangan sekali-kali kamu menyentuh mereka, istri-istrimu, padahal kamu sedang iktikaf di masjid-masjid. Jangan sekali-kali. Tilka hududallahi fala taqrabuha. Demikianlah hukum-hukum ketetapan Allah, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, dan jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinallahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada manusia tentang ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah pengertiannya, artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan pengertian ini secara ijmal, secara global dapat dimengerti. Sekarang ayat ini turun sebabnya apa? Sebabnya banyak sekali ya. Artinya keterangannya banyak dibawakan oleh para ahli tafsir tentang asbabun nuzulnya. Di antaranya adalah bahwa ini menyangkut peristiwa daripada sahabat Umar bin Khattab. Kita perlu tahu bahwa pada waktu puasa pertama-tama, orang itu waktu maghrib, orang boleh makan, boleh berbuka. Begitu. Nah, ya, boleh. Nah, tapi kalau sudah sholat isya, orang tidak boleh lagi makan minum. Juga tidak boleh itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya sampai batas sholat isya. Tidak boleh ketemu lagi suami istri. Ya, makan minum sudah tidak boleh kalau sudah sholat isya. Atau dia tertidur, maka bangun tidur, meskipun belum sholat isya, dia tidak boleh lagi makan minum dan lain-lainnya. Nah, ini terjadi pada Umar bin Khattab. Sesudah sholat isya lupa nengok istri, dia lupa, gitu ya. Nah, begitu lupa nengok istri, lapar pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nengok. Itu cerita, saya sudah sholat isya tapi saya lupa. Nah, itulah begitu ceritanya ya. Maka akibatnya dengan ini maka turunlah wahyu. Ayat 187 ini. Kamu jangan mengkhianati dirimu sendiri. Kamu sendiri nggak bisa tahan. Kalau cuma waktu sebentar ini, gitu, maka Allah membolehkan deh semalaman sana, asal sampai subuh fajar datang, boleh makan, boleh minum, dan boleh macam-macam menyanyi segala boleh. Ya, dibolehkan, silakan. Ah, ternyata yang model kayak Umar banyak, cuma sementara ini nggak banyak yang ngaku. Gitu lah. Nah, setelah Umar ngaku, lainnya juga aku juga kok lah. Itu tidak hanya zaman sekarang, zaman dulu juga begitu. Tidak hanya itu, pernah ada kasus lain, sahabat lain. Ia habis maghrib tertidur. Mengapa tertidur? Nunggu makan. Si istri sedang keluar beli makanan. Si istri keluar, dia tertidur, capek, ngantuk.
Pulang membawa makanan, si suami sudah tidur. Maka begitu bangun nggak boleh makan lagi. Akhirnya sampai besoknya puasa lagi. Akhirnya tidak kuat orang ini. Nah, demikianlah ada kasus pula yang semacam ini. Maka turunlah wahyu ini tadi. Kamu boleh makan. Ya, maka di sini difirmankan oleh Allah, yaitu di situ dikatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan minumlah kamu, ya. Sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam, yaitu pada waktu fajar. Nah, dan awal ayat sudah mengatakan dihalalkan bagi kamu pada malam puasa untuk bertemu dengan istrimu. Mereka pakaianmu, kamu pun pakaian bagi mereka. Nah, apa itu pakaian? Besok pagi dilanjutkan. Ya. Nah, baiklah, sampai di sini lebih dulu. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.